Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di Penyair Malam Channel. Bagaimana kabarnya saudara-saudaraku? Ya, harus sehat, harus bahagia saudaraku. Jangan mengeluh, oke? Kalau sudah mengenal Penyair Malam Channel itu, jangan mengeluh. Sebab di halaman ini ya, di topik ini kita ajarkan atau kita belajar, sama-sama kita belajar untuk saling menguatkan mental saudaraku, terutama mental bagi siapa saja, bagi saudara-saudaraku yang masih terjerat pinjol dan masih bingung untuk cara mengatasinya. Ya, berikut ini saya secara pribadi itu akan membagikan beberapa tips ya, agar kita semua terhindar dari malapetaka dan agar kita semua itu lebih menguatkan mental kita lagi ya. Begini saudaraku, sampai saat ini orang-orang yang terjerat pinjol makin membludak, makin banyak ya, makin banyak pula para youtuber atau para apalagi itu konten-konten kreator yang mengisi acara atau mengisi channel itu tentang solusi keuangan. Pada dasarnya semua isi konten tentang solusi keuangan, terutama untuk pinjol, itu isinya sama saudara. Sebenarnya isinya sama, isinya sama-sama menguatkan mental dan semua bagus, tidak ada yang jelek, semua bagus ya. Jadi untuk saudara-saudaraku semua dimanapun anda berada, bagi siapapun yang masih saat ini bingung ya, yang masih saat ini bingung bagaimana sih untuk menghadapi DC lapangan, katanya yang beginilah yang begitulah, takut, ada rasa takut seperti itu. Oke, untuk itu ya saya akan berbagi tips. Jadi sebelum kita mengenal dulu tentang tips atau tentang bagaimana cara menghadapi mereka, kita harus lebih mengenal dulu senjata mereka. Senjata mereka apa sih? Ya, senjata mereka itu ada 6 saudaraku. 6. Ya, pertama itu WhatsApp. Yang pertama WhatsApp, yang kedua itu SMS, ketiga itu telepon, keempat itu email, yang kelima medsos, dan yang keenam saudaraku, yang keenam itu DC pinjol lapangan. Nah, ya, itu yang keenam, itu yang dianggapnya paling wow, heboh, paling menakutkan itu anggapannya. Oke, kita bahas satu-satu saudaraku. Ya. Jadi untuk yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat atau sampai dengan yang kelima, saya bahas itu untuk WhatsApp, SMS, telepon, email, dan medsos. Itu pada dasarnya sama, cara penagihannya itu sama. Apa sih cara penagihannya? Ya, itu sama saudaraku. Jadi pertama itu ya, DC pinjol itu akan menagih dengan bahasa-bahasa yang kasar, dengan bahasa-bahasa yang menekan, dengan bahasa-bahasa ancaman. Ya, mengancam bahkan sampai merendahkan nasabahnya itu sendiri. Ya, contohnya begini, misalnya sampean ada WA masuk dari DC pinjol, ya, isinya begini kira-kira, memberikan tenggang waktu, ya, isinya tentang memberikan tenggang waktu, ya, yang sangat sempit gitu waktunya. Jadi agar anda tuh segera lunasi, ya, misalnya sampai jam 1 ya, sampai jam 1 ditunggu, jam 1.20 atau jam 1.12 ditunggu seperti itu. Terus saya seperti itu. Setelah anda cuekin, itu akan ada lagi sampai jam 2, sampai jam 3 dan lain sebagainya. Setelah itu ada lagi jam 3 sampai jam 4, begitu seterusnya saudaraku. Itu ancaman awal-awal seperti itu ya. Ya, penekanan awal-awal atau penagihan awal-awal. Terus yang kedua, kalau mereka masih sulit juga tuh, kalau mereka merasa masih sulit juga, itu biasanya memberikan ini solusi, tapi solusinya solusi yang nggak jelas, justru solusi yang sifatnya itu penindasan. Nah, misalnya begini, anda disuruh minjol lagi, contoh gitu, disuruh minjol lagi ke mana aja, mereka nggak peduli gitu, anda lagi pusing malah disuruh minjol lagi, terus disuruh lagi misalnya pinjam ke tetangga, contoh gitu, atau saudara lah gitu. Udah gitu sampai ujung-ujungnya jual aset, jual radio, jual TV, rumah dan lain sebagainya. Ya, itu penekanan mereka selalu seperti itu, nggak pernah jauh dari itu saudaraku. Bahkan bagi para pemula itu, mereka tuh kadang bingung, oh saya begini, saya jadi begini, aduh stres begini, bagaimana ini seperti ini, ditekan-tekan terus, diancam-ancam terus. Tenang saudara, pertama itu kuncinya tenang ya. Oke, saya lanjut lagi biar nanti saya jelaskan satu-satu ya. Nah, setelah mereka merasa sulit juga misalnya untuk menyuruh kita untuk jual aset dan lain sebagainya ya, atau mereka ngasih solusi yang gak jelas itu, setelah itu mereka pusing juga nih, gimana nih cara deketin nasabah atau cara nagih nasabah, ini susah itu susah.
Ya, setelah itu ya nggak ada lagi jalan, saudara. Tidak ada lagi jalan setelah itu. Biasanya kalau sebelum mengancam akhir lah, sebelum pengancaman terakhir itu, mereka biasanya suka ngasih ini, apa namanya, kayak semacam misalnya menawarkan misalnya untuk keringanan, misalnya keringanan atau perpanjangan hutang. Tapi perpanjangan hutangnya itu atau keringanannya itu tidak masuk akal, saudara. Mereka pikir seperti itu meringankan, justru membebankan. Contoh, memperpanjang hutang, ya bayar sekian dulu deh, nggak apa-apa, nanti diperpanjang hutangnya, dan itu tidak pernah mengurangi pokoknya, dendanya atau bunga, itu nggak pernah berkurang. Jadi apa maksud mereka? Itu loh, saudaraku. Ya, harap dimengerti itu. Pasti semua terjadi dari orang nasabah pinjol itu, pasti semua terjadi. Nah, terus kalau dirasa itu juga sulit, penawaran-penawaran seperti itu tidak ada lagi, saudara. Tidak ada lagi selain mengancam. Itu kerjaan mereka seperti itu, mengancam. Jadi minjol nih misalnya akan menagih sama, untuk ngancam-ngancamnya itu ya, misalnya menagih ke saudara atau kondar. Wah, begitu. Bahkan sampai merendahkan martabat nasabahnya. Ya, dari yang ringan sampai yang terberat tadi saya bilang. Misalnya yang terberat itu yang terakhir tadi saya bilang, dari yang ringan, misalnya ringannya itu nanti Anda akan dimasukkan selik OJK, ke Pusdapil, atau Anda nanti akan susah minjem-minjem ke tempat lain. Itu ancaman ringan. Itu ancaman ringan. Bagi kita-kita yang sudah terperosok, yang sudah gagal bayar, yang sudah gagal bayar, kebalik ya, yang sudah gagal bayar, ya mereka tentunya tidak masalah, bodo amat gitu, mau masuk selik OJK atau susah pinjam di tempat lain, ya bodo amat, ya bisa mau bagaimana lagi ya, tidak mampu bayar, loh, betul kan? Nah, itu maksud saya. Nah, kecuali bagi mereka mungkin yang masih ada duit, ada rasa-rasa takut begitu, rasa takut buat gagal bayar lah, karena dengan ancaman yang padahal sangat sepele menurut saya gitu, sangat sepele. Nah, terus biasanya ancaman berikutnya itu ya misalnya ngancam ke tadi kayak semacam kondar atau kontak darurat, atau ngancam telepon kantor misalnya, telepon kantor tuh diancam-ancam gitu, sampai ke resepsionis dan lain sebagainya, itu ancaman mereka. Terus yang paling sadis mereka itu saking pusingnya karena kita cuekin gitu, karena memang kita tidak sanggup bayar dan lain sebagainya, itu akhirnya mereka itu ngancam pajang poster foto nasabah, apalagi sampai posternya itu ini maling pinjol atau maling penyelundupan duit perusahaan, seperti itu. Fitnah mereka seperti itu, saudaraku. Padahal itu bukan maling, saudara. Kita pinjam, kita sesuai data kita lengkap semua. Tapi mereka memperlakukan kita seperti binatang, memperlakukan kita seperti tersangka dan terdakwa. Padahal tersangka dan terdakwa adalah mereka itu sendiri, saudaraku. Jadi jangan khawatir, semua ada hukumnya, tenang saja ya, saudaraku. Nah, terus biasanya itu ancaman-ancaman mereka itu tidak pernah jauh, saudara, dari kirim surat melalui email. Ya, kirim surat melalui email. Misalnya emailnya itu tentang somasi. Wah, keren. Somasi hukum, ceritanya seperti itu. Itu yang ngirim DC sebenarnya, saudara. Yang ngirim surat ancaman somasi tersebut bukan dari pihak pinjol, tapi dari DC. Jadi nggak usah ditanggepin lah. Terus alasannya apa dong, Bang? Kok Abang bisa tahu itu dari DC? Nah, jelas dong, DC tidak mau rugi lah. Kalau mereka menyatakan dengan ancaman surat somasi, emang dipikir somasi itu murah? Mereka butuh duit pengacara, ya. Terusnya lagi mereka harus mengeluarkan uang sekian, belum lagi ke kejaksaan, pengacara, konsultan keuangan, saksi, dan lain sebagainya. Yang mereka hadirkan itu bukan duit sedikit. Lah, kalau kita yang punya utang pinjol cuma sekedar utang 1 juta, 2 juta, 3 juta, 10 juta, 90 juta, 100 juta utang, mereka tidak akan mau, saudaraku. Yang ratusan juta pun mereka nggak bakal mau ngancam-ngancam seperti itu dari pinjol. Meskipun hak mereka ada untuk mengajukan somasi itu dari OJK, tapi mustahil. Kecuali mungkin kalau utang kita tuh di atas 10 miliar misalnya, ya, di atas 20 miliar, atau di atas, pokoknya miliaran gitu dah, mungkin. Tapi itu pun ya mustahil, gitu. Meskipun kemungkinan itu ada. Lah, apalagi kita yang cuma 1 juta, 2 juta. Nah, ya, saudara. Jadi tenang saja. Jadi jika mana nanti ada yang namanya ancaman-ancaman seperti SMS, seperti WA dan telepon dan lain sebagainya, itu tidak usah ditanggepin. Ya. Jadi gini dah, kalau untuk solusi para pemula nih untuk supaya terhindar dari yang namanya DC pinjol. Itu pertama, coba Anda uninstall WA-nya. Ya, terus install lagi, ganti nomor WA. Seperti itu, ganti nomor WA. Nah, terus kalau misalnya dirasa masih takut juga karena masih ada yang telepon dan lain sebagainya,
Kalau memang tidak mau ganti nomor handphone, misalnya begitu, ya silakan Anda ganti aja, misalnya pengaturan, panggilan. Jadi blokir nomor orang yang tidak dikenal, kan ada pengaturannya di situ. Ya, contoh itu. Nah, kalau misalnya dirasa masih ini juga, ya sudah, hapus nomornya, ganti nomor yang baru. Selesai kan? Nah, itu. Terus yang ditakutkan lagi, email, masuk email. Lah, apa susahnya kok nggak baca email? Emang pentingnya apa buat Anda yang minjol buka email? Saya rasa nggak ada, kecuali mungkin kalau orang-orang kantor, orang-orang pembisnis itu buka email. Nah, kalau memang dirasa Anda masih bingung juga seperti itu, hapus email dan ganti email baru. Itu selesai juga, saudaraku. Begitu maksud saya. Nah, terus dirasa dipikir-pikir lagi, misalnya, waduh, ini ancaman. Ancaman dia itu mau datengin saudara, mau datengin kondar, mau datengin kantor. Nah, ini yang umum, ya, masalah umum untuk para nasabah-nasabah pinjol itu seperti itu. Takut dihubungin kantor, nanti saya dipecat lah dan lain sebagainya, atau hubungin saudara bikin malu keluarga atau tetangga dan lain sebagainya. Nah, itu yang masalah umum, saudaraku. Ya, solusinya pertama, tenang. Yang kedua, harus punya prinsip seperti ini. Lebih baik malu 1 hari, 2 hari, 3 hari daripada malu selamanya, daripada hancur selamanya. Begitu, saudaraku, harus punya pegangan seperti itu. Jadi maksud saya, kalau dirasa takut karena nanti takut didatengin DC lapangan misalnya, ya buat saya sih nggak masalah. DC lapangan tuh apa sih gitu. Sebab udah berapa kali saya juga banyak di konten-konten sebelum ini, saya itu menunjukkan saya didatengin DC pinjol lapangan, saya biasa-biasa aja. Malah ada juga DC yang curhat sama saya, bukan lagi sampai curhat gitu. Ada, saudaraku. Itu tergantung kitanya sebenarnya. Kalau kita tenang, ya, kalau kita tenang untuk menghadapi DC lapangan itu sangat mudah. Ya, ancaman-ancaman seperti itu tidak pernah ada kalau kita itu tenang, kuncinya. Nah, contohnya misalnya ada yang datang, sebenarnya yang datang itu dia itu tidak asal datang, karena mereka juga berpikir dulu, ini kalau datang kira-kira saya gimana ya, kalau saya datengin nasabah A, B, C, nanti saya dipukulin atau enggak ya, nanti diramein apa enggak ya. Sebenarnya mereka tuh pikirnya takut, saudara. Dia tuh nggak ada keberanian sama sekali, nggak ada. Yang berani pun itu biasanya ya nggak galak-galak amat, enggak, biasa aja, bahkan sopan. Hanya saja mungkin kelengkapannya aja yang kurang seperti itu. Dan kalau ada yang kurang berarti itu bagus pinjolnya. Cuman pinjol-pinjol saat ini itu jarang yang memberikan kelengkapan kurang buat para DC pinjolnya, itu yang masalah. Kayak misalnya ID card-nya nggak sama KTP misalnya begitu. Terus dia tidak membawa surat tugas penagihan. Ya, meskipun bawa surat penagihan tapi tidak tercantum nama Anda. Itu tercantumnya itu cuma nasabah kredipo misalnya, atau nasabah aku laku misalnya begitu. Itu saja, tapi tidak disebutkan nama Anda dan nominalnya berapa. Nominal dan nama Anda itu biasanya cuma dia catat di HP. Tuh. Terus kayak semacam mereka tidak bawa ini lagi SPPI. Surat apa tuh SPPI, saya lupa namanya. Pokoknya surat gitulah, kayak penagihan gitu ya. Saya namanya juga, saya orang awam, biasanya nggak ngerti SPPI itu apa, tapi yang jelas SPPI itu kayak semacam itulah, sertifikasi penagihan. Ya, sertifikasi penagihan biasanya seperti itu. Mereka tidak bawa pun itu kan salah. Itu udah aturan dari OJK, bagi siapapun untuk para penagih itu kan harus membawa beberapa hal. Yang pertama bawa ID card, KTP, SPPI, terus juga bawa juga misalnya dari pihak finansial lainnya yang bersangkutan, kayak untuk asuransinya gitu ya, kayak fidusia, contoh begitu. Biasanya itu untuk fidusia, dan kopiannya itu untuk yang ketiga. Itu bagi mereka yang ngikutin aturan, saudaraku. Dan yang ngikutin aturan itu tidak galak, tidak. Mereka nyaman kok, kayak saudara sendiri sebenarnya. Dan mereka juga sebenarnya nggak mau nagih-nagih begitu. Nah, yang kurang ajar itu DC-DC yang baru pengalaman sebenarnya. Anak kemarin sore yang tidak tahu cara nagih yang benar, yang tidak tahu tata krama, yang mukanya diserem-seremin, padahal digertak dikit lari, yang begitu sebenarnya, saudaraku. Mereka sebenarnya nggak ada keberanian. Adapun berani, biasanya dibawa 4-3 orang begitu. Padahal itu, wah, itu buat saya yang seperti itu, saudara, itu makanan empuk. Semakin mereka banyak temennya, itu empuk buat saya, saudaraku. Sebab dalam pelindungan undang-undang konsumen itu berlaku. Penagih itu tidak boleh mengancam, tidak boleh nakut-nakutin, tidak boleh mempermalukan, kan gitu. Dengan bukti mereka membawa teman, apalagi pura-pura pakai seragam polisi misalnya, wah, itu kasus buat mereka, saudaraku. Jadi tenang saja, tidak ada masalah. Sekali lagi, kita yang minjol jika galbay tidak pernah ada masalah, saudaraku. Yang bermasalah itu pinjolnya dan DC-DC lapangan, itu yang masalah. Buat DC lapangan itu jadi sebenarnya sih nggak ada masalah, saudara. Sebab mereka itu bisa bekerja, dapat gaji itu karena adanya yang gagal bayar. Kalau seandainya kita semua lunas semua, misalnya tidak ada yang gagal bayar, mustahil DC
itu ada. Mustahil. Harusnya mereka berterima kasih sama kita dengan adanya nasabah jasa sama seperti kita yang gagal bayar atau yang telat bayar, mereka dipekerjakan. Seperti itu saudara. Harusnya mereka berterima kasih, enak aja ngancem-ngancem. Jadi pada dasarnya bisnis DC pinjol itu bukanlah bisnis penagihan ternyata saudaraku. Untuk saat ini bukan. Bisnis mereka itu adalah bisnis nakut-nakutin. Ya. Bisnis nakut-nakutin. Kenapa? Karena otak mereka itu sebatas gimana ya? Padahal dengan cara seperti itu mana ada yang mau sih nasabah bayar? Begitu saja logikanya. Ya, itu utama buat DC-DC dah. Dengan pengancaman-pengancaman kalian, dengan penekanan-penekanan kalian seperti itu tuh tidak pernah ada satupun yang mau bayar. Adapun misalnya yang mau bayar, mungkin dia sambil bawa pisau, ya, sambil bawa molotov, dibayar. Ya, lu nyantar tuh DC-DC-nya yang di Uber. Paling begitu, saudaraku. Ancaman masyarakat sekarang sudah begitu. Jadi nagihlah yang baik. Ya, seperti yang dicontohkan tuh orang yang nagih di konten-konten saya sebelum ini. Nagih secara baik-baik, sopan, makan bareng sama saya, ngopi bareng. Meskipun saya nggak bayar gitu ya, mereka biasa saja ketawa-ketawa kakak kiki. Itu kan enak. Mereka juga dapat makan, disambut sama kita lebih baik. Bukan cara ngancem-ngancem nggak jelas. Ngancem itu tidak pernah mendapatkan solusi. Yang ada, mengancam itu hanya menjadi antipati buat para DC-DC. Begitu ya. Nah, untuk khususnya bagi kita-kita yang pemula juga jangan khawatir dengan ancaman DC-DC yang datang dan lain sebagainya. Yang penting punya tenang. Yang kedua jujur. Coba jujur, Anda jujur dengan saudara-saudara Anda, dengan keluarga Anda, dengan lingkungan Anda. Ya, terutama lingkungan kerja dulu. Karena pikiran Anda kan dipecat dan lain sebagainya. Sebenarnya mustahil juga dipecat. Gara-gara pinjol itu nggak ada. Mustahil. Ya, pertama Anda jujur dulu deh. Jujur sama HRD misalnya, atau jujur sama HRD dulu. Misalnya, Pak, saya ini terjebak pinjaman online. Jadi bila mana saya nanti ada telepon dari DC, mohon diabaikan. Bilang saja, saya tidak mengenal dan orang ini sudah keluar. Begitu saja, saudaraku. Itu buat kebaikan Anda sendiri. Dan itu pasti direspon kok. Ya, itu pasti direspon. Dan HRD pun nanti akan menyampaikan juga sama resepsionis. Kalau misalnya dari DC telepon ya bakal diabaikan. Begitu, saudaraku. Ya, jadi jangan ditanggepin. Seperti itu. Nah, terus yang ketiga itu tenang juga. Harus jujur juga sama pihak keluarga atau tetangga. Bilang saja sama mereka. Misalnya yang paling ampuh gini. Bilang saja, aduh, data saya dipakai sama teman, begitu saja. Data saya dipakai sama teman, sampai pinjam duit pakai nama saya, sampai akhirnya saya ditagih-tagih pinjol. Begitu saja alasannya. Jadi mereka nanti memahami, oh begitu, gitu. Itu yang paling efektif lah. Itu yang alasan kita yang paling masuk akal daripada kita. Misalnya kita takut ya untuk nyebutin, oh saya punya utang, itu kan nggak mungkin juga Anda bilang begitu, ya, apalagi di depan istri, di depan anak. Ya, bilang saja begitu, bahwa data Anda itu bilang aja dicuri sama teman atau dipakai sama yang lain. Saya udah hubungin teman saya. Suruh tanggung jawab, ya tenang aja. Kalau misalnya ada DC, udah diemin aja, bilang aja nggak kenal, begitu aja. Sama keluarga bilang aja kalau ada DC, saya lagi nggak ada atau nggak bakal pernah ada karena udah pindah orangnya. Begitu saja, saudara. Kan simple ya. Terus abaikan semua yang namanya telepon, SMS, WA dan lain sebagainya. Itu nggak pernah ada masalah, saudara. Yang mudah-mudahan itu bermanfaat. Nah, kecuali kalau untuk yang pro, saudara. Kalau untuk yang udah profesional, yang udah lama galbay, ya saya nggak usah ngomongin lagi. Mereka itu udah paham. Jadi mereka itu ya paling-paling solusinya tidur. Kalau nggak tidur ya jalan-jalan. Ya, sama kayak saya, jalan-jalan sama keluarga, makan enak, kerja biasa. Itu saya sudah profesional, sudah seperti itu. Jadi pinjol itu saya anggap bansos, saudara. Ya, pinjol itu adalah bansos buat saya. Jadi bukan hal yang menakutkan, itu bantuan sosial, kebaikan buat saya. Jadi saya ada uang tanpa harus bekerja. Begitu kira-kira, saudaraku. Ya, jadi jangan ada kekhawatiran apa-apa. Karena ingat, galbay itu menyenangkan. Galbay itu tidak memusingkan. Yang masih pusing, yang masih bingung dengan pinjol, karena tidak pertama mungkin ya belum pengalaman. Karena dengan adanya pengalaman seperti itu, artinya Anda sudah harusnya mulai memicu semangat Anda untuk biasa saja, untuk jadi orang yang merdeka. Ya, jadi jangan merasa terjajah oleh pinjol. Biarkan pinjol yang dijajah sama kita. Jangan sebaliknya, jangan Anda yang terjajah pinjol, tapi pinjol yang harus kita jajah. Apa kuncinya? Cuman satu jawaban, saudara. Galbaykan saja. Apapun jenis pinjol. Mau legal, mau ilegal, galbaykan saja, saudaraku. Sebab baik legal maupun ilegal, pengancamannya sama, penekanannya sama. Tidak ada manfaatnya, saudara. Pinjol itu tidak manfaatnya. Perangi pinjol. Karena hukum memerangi riba itu adalah pahala. Siapa bilang dosa? Katanya ada yang bilang hutang itu harus dibayar. Itu alasan mereka tuh, DC. Hutang itu harus dibayar. Dosa begini, kalau menurut agama nggak boleh. Iya, hutang harus dibayar, tapi dalam catatan, hutang sebut hutang yang tidak mencekik beban kehidupan. Itu wajib dibayar. Utang ke tetangga misalnya, utang ke saudara misalnya, atau utang ke bos misalnya, itu harus dibayar. Dan itu pun juga mereka kan tidak mencekik kehidupan kita. Utang segitu, jadi bayar segitu. Lah pinjol, enak aja. Pinjol itu riba. Hukum riba itu
Jika kita membayar riba, artinya kita tidak memerangi riba. Artinya kita menemani riba. Kalau kita sudah menemani riba, artinya kita bergabung dengan riba itu sendiri. Artinya, kalau kita masih bayar untuk pinjol, itu sama saja Anda itu masih meriba. Sampai seumur hidup itu masih meriba. Seperti itu. Maka perangi riba. Sebab hukum riba wajib diperangi. Sama hukumnya kayak kita merampas harta perang. Merampas harta perang itu halal, saudara. Ya, contoh terjadi peperangan zaman dahulu, zaman Rasulullah lah katanya itu. Ada perang Uhud, ada perang Badar. Mereka mengambil merampas harta perang setelah peperangan itu halal. Bahkan mengambil budaknya sekalipun halal. Kita merdekakan budaknya. Sama kayak kita menggagal bayarkan pinjol halal. Ya. Sama saja kita juga memperbaiki diri yang namanya untuk desa-desa lapangan. Seperti harus mereka berterima kasih adanya channel seperti ini. Dengan seperti ini, mereka bisa berpikir jernih, cari pekerjaan yang lain. Meskipun masih bekerja di situ, ya mereka tidak menekan. Dan harus mereka terima kasih karena dengan adanya orang yang gagal bayar, ya mereka kerja. Benar nggak? Ya kalau nggak ada yang gagal bayar, mana mungkin mereka dipekerjakan. Begitu, saudaraku. Oke, demikian dulu, saudara. Mudah-mudahan tips kecil ini itu jadi gambaran atau jadi jawaban untuk kita semua. Share, like, dan lupa subscribe juga, saudara, untuk tetap membangun channel ini lebih baik. Begitu, saudaraku, ya. Terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Untuk saudara, untuk keluarga, siapa tahu bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.